Halo dan selamat datang kembali di pembahasan kita sebelumnya. Kita kan udah ngupas ya gimana pengalaman emosi masa lalu itu bisa banget ngebentuk cara kita berinteraksi sama uang. Iya, betul. Nah sekarang kita masuk nih ke langkah selanjutnya yang krusial banget. Gimana caranya memperbaiki dan ya menyembuhkan luka-luka itu. Misi kita kali ini berdasarkan bab 8 ya dari materi yang kita pegang adalah nyari jalan ke depan. Terutama karena kita semua tahu lah ya, bantuan profesional kayak terapi itu seringkali ya nggak murah. Banget. Itu isu utama seringnya. Jadi gimana caranya memulai proses penyembuhan ini tapi nggak sampai nguras tabungan. Penulis buku ini sendiri kan cerita ya pengalamannya merasa terjebak. Sampai akhirnya ada momen refleksi mendalam pas isolasi COVID itu salah satunya yang dorong dia nyari jalan keluar. Betul sekali. Dan ini tuh dilema yang nyata banget. Kita tahu mengatasi trauma atau luka emosional itu penting. Penting banget buat kesehatan finansial jangka panjang. Tapi ya itu tadi, biaya terapi bisa jadi penghalang besar. Iya kan? Nah, ini seringkali munculin pertanyaan. Beresin uang dulu baru mental? Atau sebaliknya? Menariknya, materi yang kita bedah ini argumennya seringkali justru ngatasin isu emosional dan mental itu perlu jadi langkah awal. Oh gitu ya. Kenapa tuh? Kenapa? Karena gini, strategi finansial sebagus apapun, rencana sekeren apapun, itu bakal sulit dijalanin secara konsisten kalau kita masih kayak dikendalikan sama pola emosional lama kita. Oke, ini poin penting. Jadi logikanya gini ya, belajar bikin anggaran atau investasi itu informasinya gampang dicari lah, banyak yang gratis malah. Banyak banget. Tapi buat merapin itu secara disiplin pas lagi stres atau lagi kepicu emosi lama, nah itu tantangan sebenarnya. Anda mungkin tahu teorinya harus gimana, tapi ada sesuatu gitu di dalam diri yang bikin kita malah ngelakuin sebaliknya. Kayak contoh Nina di buku itu kan yang terus boros buat nenangin diri padahal tahu itu salah. Persis. Pengetahuan finansial aja tuh nggak cukup kalau fondasi emosionalnya rapuh. Trauma atau pengalaman sulit di masa lalu, yang dibahas di bab-bab awal buku ini kan, itu bisa micu respons otomatis. Kayak lawan, lari, diam, atau malah jadi penurut berlebihan. Fight, flight, freeze, or fawn. Bahkan dalam keputusan finansial sehari-hari. Ingat cerita Alia yang nggak bisa nolak patungan mahal karena takut konflik? Atau Gerard yang langsung defensif kalau ditanya soal pengeluaran? Itu semua contoh gimana emosi yang belum terproses bisa nyabotase rencana finansial kita. Oke, jadi jelas ya hubungannya. Nah, kalau gitu kalau terapi profesional belum jadi pilihan nih karena biaya, langkah awal yang bisa dilakuin apa dong? Bab 8 ini kan nawarin beberapa alternatif yang lebih terjangkau ya. Dimulai dari, regulasi diri atau self-regulation. Betul. Self-regulation ini pada dasarnya ya tentang belajar nenangin sistem saraf kita sendiri pas lagi cemas atau tertekan. Gimana caranya? Salah satu tekniknya itu latihan mindfulness atau kesadaran penuh. Ya intinya melatih diri untuk hadir sepenuhnya di momen ini. Mengamati pikiran dan perasaan tapi tanpa menghakimi. Oke. Selain itu ada juga self-compassion. Ini artinya berbaik hati pada diri sendiri. Ini penting banget, apalagi pas kita nengok kesalahan finansial masa lalu. Oh iya, seringnya kan nyalain diri sendiri ya. Nah, itu dia. Alih-alih nyalahin diri abis-abisan, kita belajar nerima bahwa kita udah ngelakuin yang terbaik dengan apa yang kita tahu saat itu. Ini bisa bentuknya afirmasi positif, atau sekedar ngingetin diri kalau kita berharga, lepas dari kondisi finansial kita sekarang. Kedengerannya nenangin sih, tapi kadang kalau panik udah datang gitu ya, rasanya butuh sesuatu yang lebih fisik mungkin? Ada nggak? Bisa jadi. Materi ini juga nyebutin teknik self-holding. Ini cara simpel buat nenangin diri secara fisik. Self-holding? Gimana tuh? Misalnya, nyilangin tangan di dada terus ditaruh di bahu atau lengan atas. Kayak meluk diri sendiri gitu. Oh, Atau satu tangan di dada, satu lagi di perut. Sentuhan fisik yang nenangin ini, katanya sih, menurut penelitian, bisa bantu nurunin detak jantung dan nenangin sistem saraf yang lagi kebakaran karena stres. Ini bukan solusi ajaib ya, tapi alat bantu sederhana yang bisa dicoba kapan aja. menarik. Selain nenangin diri sendiri, buku ini juga bahas koregulasi, co-regulation. Maksudnya apa lagi nih? Koregulasi itu, kita manfaatin kehadiran makhluk hidup lain yang tenang buat bantu kita tenang juga. Makhluk hidup lain maksudnya? Bisa pasangan, teman dekat, anggota keluarga, atau bahkan hewan peliharaan loh.
energi tenang mereka tuh bisa nular. Oh iya. Pernah ngerasa lebih baik setelah dipeluk pas lagi sedih? Nah, itu contohnya. Atau merasa lebih tenang cuma dengan duduk di samping teman yang dengerin kita dengan empati. Atau bahkan ngelus-ngelus kucing atau anjing peliharaan. Itulah contoh koregulasi. Kata-kata penenang sederhana kayak, nggak apa-apa kok, atau semua bakal baik-baik aja, dari orang yang kita percaya juga termasuk di sini. Oke. Ada satu lagi nih konsep menarik yang disebutin, yaitu nyari secercah harapan atau glimmers. Ini istilah dari Deb Dana ya, seorang terapis. Maksudnya gimana tuh glimmers? Iya, glimmers ini momen-momen kecil dalam keseharian yang secara nggak terduga ngasih kita perasaan aman, nyaman, atau terhubung, walau cuma sesaat. Contohnya? Penulis buku ini ngasih contoh personal dia, ngeliat tupai main, nikmatin hijaunya daun setelah hujan, nyium aroma kopi pagi-pagi, atau wangi serai dan lavender. Ini bukan hal-hal besar, tapi sensasi kecil yang nyenengin dan nenangin. Terus apa gunanya nyadarin glimmers ini? Kok kayaknya sepele gitu ya? Justru ini kayak latihan buat otak kita. Makin sering kita secara sadar ngenalin dan ngerasain glimmers ini, makin kita ngelatih sistem saraf kita buat lebih gampang balik ke kondisi tenang dan aman, yang para ahli sebut kondisi ventral vagal. Ventral vagal. Iya, itu kondisi di mana kita ngerasa rileks, terhubung, dan bisa mikir jernih. Dengan ngelatih diri nangkep glimmers, kita kayak ngebangun otot ketahanan emosional gitu. Oke. Jadi pas stres finansial datang, otak kita punya jalur alternatif buat balik tenang, nggak cuma kejebak dalam panik atau cemas aja. Nah, coba Anda pikirin deh, apa glimmers dalam hidup Anda? Ada pasti, kecil-kecil gitu. Menarik banget ya. Jadi sambil kita ngelakuin kerja internal nih buat nenangin diri proses emosi ini, terus gimana dengan kondisi finansialnya sendiri? Apa dibiarin aja dulu gitu? Nah, disinilah bab 8 ini nekenin pentingnya pendekatan paralel. Jadi nggak satu-satu. Buku ini argumennya ngebangun fondasi finansial yang stabil bersamaan dengan proses penyembuhan emosional itu justru saling dukung. Oh, jadi jalan bareng ya. Jalan Kenapa bareng, bisa ya. gitu? Karena kecemasan finansial itu kan salah satu sumber stres terbesar ya. Iya banget. Nah, ngurangin beban stres itu bisa ngasih kita lebih banyak ruang, baik mental maupun emosional, buat fokus nyembuhin luka batin. Ingat hierarki kebutuhan Maslow kan? Kebutuhan dasar kayak rasa aman finansial itu perlu dipenuhin biar kita bisa naik ke level berikutnya. Oke, jadi ini bukan pilihan atau, tapi proses dan jalan bareng, sip. Mari kita lihat langkah praktisnya buat bangun fondasi finansial yang disaranin di bab 8. Pertama, bikin rencana pengeluaran atau spending plan. Ini sengaja ya nggak pakai kata anggaran atau budget. Mungkin karena kata itu sering kerasa nekang gitu ya bagi sebagian orang. Betul, pemilihan kata bisa ngaruh banget. Inti dari spending plan ini ya alat buat ngarahin uang Anda sesuai tujuan. Buku ini nyaranin format simple aja, misalnya spreadsheet dengan 3 bagian utama. Rencana, isinya mau dipakai buat apa aja uangnya. Terus, pencatat pengeluaran, ini realisasinya gimana. Sama pencatat kekayaan bersih, ini buat lihat perkembangan aset dan utang. Nggak perlu rumit, yang penting fungsional buat Anda. Nah, di dalam rencana pengeluaran itu ada prinsip bayar diri sendiri dulu atau pay yourself first. Maksudnya gimana tuh? Artinya gini, sebelum Anda alokasiin uang buat tagihan, belanja, atau hiburan, prioritasin dulu alokasi buat tujuan tabungan dan investasi Anda. Oh, jadi disisihin duluan ya? Iya, misalnya langsung sisihin sekian persen dari penghasilan buat dana darurat atau dana pensiun di awal bulan. Pas gajian, ini mastiin tujuan jangka panjang kita nggak cuma jadi sisa-sisa kalau ada. Benar juga. Lalu penting juga katanya netapin tujuan tabungan yang jelas dan terukur. Buku ini nyaranin bagi jadi jangka pendek, menengah sama panjang. Contohnya pendek itu dana darurat, liburan tahun depan, menengah DP rumah, ganti mobil, panjang ya pensiun pendidikan anak. Kenapa perlu dikategorin gitu? Kategorisasi ini bantu kita milih wadah yang tepat. Dana darurat kan butuh tempat aman dan gampang cair ya, mungkin tabungan biasa atau reksadana pasar uang cukup. Kalau dana pensiun, bisa di instrumen jangka panjang kayak saham atau reksadana saham. Jadi, tujuannya nentuin strategi nyimpannya gimana. Paham. Nah, setelah ngerencanain, langkah berikutnya kan nyatet pengeluaran aktual. Ini nih bagian yang seringkali kerasa berat atau bahkan nyakitin ya buat sebagian orang. Ngeliat kemana aja uang kita pergi itu kadang, haduh. Sangat mungkin.
Disinilah self-compassion yang tadi kita bahas itu perannya penting banget. Oh iya, nyambung lagi ya. Iya. Pas ninjau catatan pengeluaran lama, mungkin muncul rasa bersalah atau nyesel. Nah, ingetin diri Anda buat bersikap baik sama diri Anda di masa lalu. Tujuannya bukan ngehakimin, tapi memahami pola pengeluaran, biar bisa bikin pilihan yang lebih baik ke depan. Catat pengeluaran, tetap kayak cicilan, sewa, sama yang... Variabel, kayak makan, transport, hiburan. Ada tips praktis lagi nih dari buku ini. Sediain sedikit dana penyangga atau buffer di rekening transaksi harian. Oh ya, buffer. Buat jaga-jaga kalau ada tagihan otomatis ke debit sebelum gaji masuk, biar nggak kena biaya dana kurang atau overdraft itu. Biaya NSF ya biasanya, non-sufficient funds. Betul, itu sering kejadian. Terus otomatisasi. Sebisa mungkin atur transfer otomatis ke rekening tabungan investasi sama pembayaran tagihan. Makin otomatis, makin gampang dijanganin, nggak usah mikir lagi. Nah, bagian ya dari alat bantu finansial ini adalah pencatat pengeluaran atau spending tracker. Ini tempat kita bandingin rencana sama realisasi. Penekanannya di sini, kata buku ini. Kemajuan, bukan kesempurnaan. Ah, ini penting. Iya, bakal ada bulan-bulan di mana pengeluaran meleset dari rencana. Itu normal banget. Yang penting itu konsisten catat, belajar dari pola yang muncul, terus ya disesuaikan lagi rencananya. Jangan sampai perfeksionisme malah bikin Anda berhenti nyatat sama sekali. Benar banget. Dan yang ketiga, pencatat kekayaan bersih atau net worth tracker. Ini simpelnya total aset, apa yang kita punya, tabungan, investasi, properti, dikurangi total liabilitas apa yang kita utang. KPR, utang kartu kredit, pinjaman. Kenapa ini penting juga? Ini fungsinya kayak papan skor jangka panjang yang bisa jadi motivasi. Ngelihat angka kekayaan bersih tumbuh dari waktu ke waktu meskipun pelan, itu bisa ngasih rasa pencapaian. Oh iya, biar semangat ya. Tapi perlu diingat juga, nilainya bisa naik turun loh. Misalnya pas Anda pakai dana darurat atau ngambil tabungan buat liburan, ya kekayaan bersih bisa turun sementara. Itu normal dan bagian dari perjalanan finansial yang sehat. Ngomongin dana darurat, ini fondasi yang ditekankan banget pentingnya di buku ini ya. Target umumnya kan 3-6 bulan pengeluaran hidup esensial. Tapi jumlah pastinya perlu disesuaikan sama kondisi masing-masing kan ya? Tentu. Seorang freelancer misalnya yang penghasilannya naik turun. Mungkin butuh dana darurat lebih gede, bisa 9 atau bahkan 12 bulan pengeluaran. Beda sama karyawan yang gajinya tetap. Penting juga buat ngelawan optimism bias. Optimism bias, apa tuh? Itu kecenderungan kita buat ngeremehin risiko. Kita sering mikir, nggak mungkin lah saya di PHK, atau saya masih muda, nggak mungkin sakit parah. Dana darurat ini ya jaring pengaman buat hal tak terduga itu. Bener juga sih. Buku ini juga cerita kuat dari Keisha Blair ya. Suaminya meninggal mendadak di usia muda, ninggalin dia sama 2 anak kecil. Untungnya, setahun sebelumnya mereka sempat beli polis asuransi jiwa. Iya, cerita itu menyentuh banget. Uang pertanggungan itulah yang jadi penyelamat finansial dia pas lagi masa duka yang berat banget. Ini kan ngegasin pentingnya persiapan lain kayak asuransi sama perencanaan warisan atau estate planning ya. Ya, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, sama perencanaan warisan, itu mungkin kerasa nanti aja deh, apalagi pas masih muda dan sehat. Tapi, penulis nekenin, ini bagian dari ngebangun fondasi finansial yang kokoh, dan juga bentuk tanggung jawab ke orang-orang yang kita sayang. Ini bukan soal mikirin kematian melulu, tapi lebih ke ngasih ketenangan pikiran dan kemudahan buat keluarga kalau, amit-amit, sesuatu yang nggak diinginkan terjadi sama kita. Oke. Jadi kita udah bahas nih langkah-langkah penyembuhan yang terjangkau, terus cara bangun fondasi finansial dasar secara barengan. Nah, sekarang gimana kalau seseorang ngerasa siap dan katakanlah punya kemampuan finansial buat nyari bantuan profesional? Ini area yang bisa bikin bingung nih, banyak banget jenis bantuan di luar sana. Benar, ini penting banget buat dipahami bedanya. Ada financial therapy, ini bidang yang relatif baru ya, gabungin konseling keuangan sama terapi emosional. Tapi regulasinya mungkin belum seketat profesi terapi tradisional, apalagi di luar AS. Oke. Terus ada terapis berlisensi. Ini kayak psikolog klinis, konselor profesional berlisensi LPC, atau pekerja sosial klinis berlisensi LCSW. Mereka punya pendidikan formal di bidang kesehatan mental, butuh lisensi buat praktek, dan fokus utamanya ya isu psikologis dan emosional, yang tentu bisa nyambung ke soal uang.
Ada juga psikiater. Nah, ini dokter medis yang bisa kasih diagnosis gangguan mental dan kalau perlu ngasih resep obat. Lalu gimana dengan life coach atau money coach yang sekarang kayaknya banyak banget ya? Nah, ini area yang perlu ekstra hati-hati. Buku ini ngingetin kalau istilah coach, mau itu life coach, money coach, atau apa aja, itu nggak diregulasi secara ketat. Maksudnya gimana tuh? Nggak diregulasi? Artinya, siapa aja bisa pakai titel ini tanpa standar pendidikan atau pelatihan formal tertentu. Bukannya semua coach nggak berkualitas ya, tapi risikonya lebih tinggi aja. Jadi, sangat penting buat selalu cek latar belakang pendidikan mereka, sertifikasi dari lembaga yang kredibel, sama pengalamannya. Hati-hati sama klaim hasil yang muluk-muluk atau cepat banget. Sumbernya bahkan cerita pengalaman penyanyi ZI yang sempat ngira life coach-nya itu terapis berlisensi, padahal bukan. Jadi, verifikasi kualifikasi itu krusial banget. Oke, catat. Nah, kalau milih jalur terapis berlisensi, buku ini nyinggung beberapa pendekatan yang mungkin relevan. Ada CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Ini fokusnya kemana? CBT itu tujuannya bantu Anda ngenalin dan ngubah pola pikir, kognitif, sama perilaku behavioral yang negatif atau nggak ngebantu, terkait sama uang. Misalnya, ngubah pikiran, saya nggak bakal pernah bisa nabung, jadi sesuatu yang lebih realistis dan memberdayakan. Terus, ya dilatih perilaku nabung yang baru. Oke. Ada juga EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Ini kedengarannya teknis banget. Buat apa nih? EMDR itu terapi yang dirancang khusus buat bantu otak kita proses ulang memori traumatik yang nyangkut. Tujuannya bukan ngelupain trauma ya, tapi ngurangin muatan emosional negatif yang nempel di situ biar nggak lagi ganggu kehidupan kita sekarang. Oh gitu? Penulis buku ini cerita pengalaman positifnya pakai EMDR buat ngatasin rasa takut yang dia nggak sadar asalnya dari insiden kecil di masa kecilnya, ternyata itu ngaruh ke perilaku dia soal uang dan ambil risiko. Wow, satu lagi yang dibahas lumayan dalam nih, IFS, Internal Family Systems. Konsepnya gimana ini? Agak unik kayaknya. Ya, IFS ini ngelihat diri kita bukan sebagai satu kesatuan tunggal, tapi kayak sistem yang isinya berbagai parts atau bagian di dalam diri. Bagian-bagian? Iya, ada yang namanya self, ini inti diri kita yang bijak, tenang, welas asih. Terus ada bagian-bagian lain yang berkembang karena pengalaman hidup. Ada exiles, ini bagian yang bawa luka, rasa sakit, atau ketakutan dari masa lalu, seringnya masa kecil. Ada managers, ini bagian pelindung yang berusaha ngendalin hidup biar luka lama nggak kesenggol lagi. Contohnya, si perfeksionis, si pekerja keras, si pengkritik internal. Terus ada firefighters, ini bagian pelindung lain yang munculnya reaktif pas luka kepicu. Seringkali caranya impulsif, buat mademin rasa sakit. Misalnya belanja berlebihan, makan berlebihan, marah-marah. Wah, kompleks juga ya ternyata diri kita ini. Terus gimana mahamin ini bisa bantu soal uang? Sangat bisa. Penulisnya nyontohin dirinya sendiri, dia sadar dorongan kuatnya buat sukses dan diakui itu asalnya dari exile dia yang ngerasa nggak dilihat pas kecil. Terus manajernya dorong dia kerja super keras. Oke. Mahamin dinamika ini bantu ngejelasin kenapa seseorang mungkin punya perilaku finansial yang kayaknya bertentangan. Misalnya, pengen banget nabung, ini mungkin manajer yang pengen aman. Tapi seringkali belanja impulsif, nah ini mungkin firefighter yang coba nenangin exile yang lagi sedih atau takut. Tujuan terapi IFS itu bukan nyingkirin bagian-bagian ini, tapi mahamin peran mereka, nyembuhin luka exiles, dan bikin semua bagian kerja lebih harmonis di bawah kepemimpinan si self itu. Oke. Intinya sih nemuin terapis dan metode yang cocok itu proses personal banget ya. Nggak ada satu jawaban buat semua. Butuh waktu, sabar, dan mungkin nyoba beberapa pendekatan yang beda. Tepat sekali. Dan selain terapi formal, buku ini juga nyaranin alat bantu lain buat pertumbuhan berkelanjutan. Misalnya, ngelola bias kognitif kita pas bikin keputusan finansial. Gimana caranya tuh? Salah satu caranya pakai jurnal keuangan. Jadi nyatet keputusan penting, alasan dibaliknya apa, terus hasilnya gimana. Ini bantu kita belajar dari pengalaman dan ngenalin pola bias kita sendiri. Nyari mentor keuangan juga bisa. Sosok yang lebih pengalaman dan bisa dipercaya buat diskusi, itu bisa berharga banget. Buku ini juga nggak nutup mata ya sama realitas ketidakadilan sistemik. Ada cerita Akin Taiwo, seorang profesor yang ngadepin diskriminasi rasial dalam perjalanan akademis dan karirnya. Apa pesannya di sini? Pesannya adalah pentingnya ketahanan diri, perseverance,
Dan ngejaga harga diri di tengah tantangan eksternal yang mungkin nggak adil. Kerja internal lewat terapi atau regulasi diri itu penting buat bangun kekuatan dari dalam. Tapi kita juga perlu ngakuin kalau ada hambatan struktural di luar sana. Rasisme, seksisme, kesenjangan ekonomi yang bisa ngaruh ke perjalanan finansial kita. Jadi proses ini juga tentang belajar gimana caranya navigasi sistem itu sambil tetap ngejaga kesehatan mental kita. Baik-baik. Mari kita coba rangkum ya poin-poin kunci dari pembahasan kita yang lumayan dalam ini berdasarkan bab 8. Pertama, penyembuhan emosional terkait uang itu bisa dimulai bahkan tanpa biaya besar. Manfaatin alat kayak mindfulness, self-compassion, koregulasi sama orang terdekat, dan aktif nyari glimmers atau secercah harapan dalam keseharian. 2. Bangun fondasi finansial Anda secara paralel, jalan bareng, karena ini dukung proses penyembuhan. Bikin rencana pengeluaran yang realistis, lacak pengeluaran, dengan welas asih ke diri sendiri, pantau perkembangan kekayaan bersih, prioritasin dana darurat, dan pertimbangin proteksi kayak asuransi dan perencanaan warisan. Ketiga, kalau Anda ngerasa perlu dan mampu, cari bantuan profesional secara cermat. Pahami beda jenis bantuannya, terapis berlisensi, coach, dan lain-lain. Selalu cek kredensial mereka. Dan carilah metode serta praktisi yang paling pas buat Anda, entah itu CBT, EMDR, IFS, atau pendekatan lain. Keempat, teruslah bertumbuh pakai alat bantu kayak jurnal keuangan buat refleksi. Dan hadapi tantangan eksternal atau sistemik itu dengan ketahanan diri sambil terus ngakuin dampaknya. Dan yang paling penting nih, pesan inti yang diulang-ulang di akhir buku, ingat selalu, Anda itu jauh lebih berharga daripada sekedar jumlah uang yang Anda punya. Kekayaan bersih Anda bukanlah nilai diri Anda. Your net worth is not your self-worth. Nah, sebagai penutup, kami mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan nih. Berdasarkan semua yang kita diskusikan hari ini, satu langkah kecil aja, sekecil apapun, dan yang terjangkau yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai atau nguatin perjalanan penyembuhan emosional dan fondasi finansial Anda. Apapun langkah itu, lakuinlah dengan kebaikan dan kesabaran buat diri sendiri ya. Ini perjalanan panjang kok, bukan lari sprint. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.